Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi bersama Bapak dalam video pembelajaran geografi. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang teori keruangan kota. Nah, teori keruangan kota ini terdapat 3 macam. Mari kita bahas satu persatu. Terdapat 3 konsep klasik yang digunakan untuk menjelaskan pola keruangan kota. Ketiga teori itu yakni teori konsentris atau concentric zone model, kemudian teori sektoral atau sektor model, dan teori inti ganda atau multiple nuclei model. Nah, untuk penjelasannya, mari kita bahas satu persatu. Teori yang pertama adalah teori konsentris. Teori ini dikemukakan oleh Ernest W. Burgess dalam Introduction to the Science of Sociology, bahwa manusia mempunyai kecenderungan alamiah untuk berada sedekat mungkin dengan pusat kota. Untuk mewujudkan itu, dikembangkan kota berbentuk konsentrik dengan pusat kota sebagai intinya. Nah, teori ini berdasarkan hasil pengamatannya terhadap kota Chicago pada tahun 1923. Nah, berdasarkan teori ini, kota dibagi menjadi 5 zona. Zona yang pertama adalah zona daerah pusat kegiatan atau disebut juga Central Business District. Nah, pada zona ini terdapat toko-toko besar, bangunan kantor, bank, rumah makan, pusat bisnis, dan sebagainya. Kemudian zona yang kedua adalah zona peralihan atau transisi. Daerah ini terikat dengan zona pusat daerah kegiatan. Nah, penggunaannya sendiri ini campuran antara pusat usaha dengan pemukiman. Zona yang ketiga adalah zona pemukiman kelas bawah. Zona ini dihuni oleh pekerja kelas rendah dengan rumah-rumah yang relatif kecil. Berikutnya, zona yang keempat adalah zona pemukiman kelas menengah. Nah, pekerja kelas menengah dengan keahlian dan pendidikan umumnya tinggal di zona ini. Kondisi rumahnya lebih baik jika dibandingkan dengan pemukiman di kelas bawah. Selanjutnya adalah zona pemukiman kelas atas. Dihuni oleh orang-orang dengan perekonomian yang lebih baik seperti pengusaha atau pejabat. Zona ini disebut juga dengan zona penglaju. Ini adalah daerah pinggiran yang warganya bekerja di kota dan harus pulang pergi cukup jauh. Juga peralihan dari pemukiman ke wilayah pertanian. Nah, itu adalah teori konsentris. Selanjutnya, teori yang kedua adalah teori sektoral. Teori ini dicetuskan oleh Homer Hoyt pada tahun 1939. Model pengembangan kota ini ditemukan di Calgary, Kanada. Dalam teori sektoral, zona yang ada di kota terbagi-bagi seperti bentuk pita. Nah, lahan terbagi berdasarkan perbedaan sektor sesuai dengan pengembangan daerah baru. Pembagian zonanya yakni zona pertama yaitu daerah pusat kegiatan, kemudian zona kedua, zona grosir dan manufaktur, zona ketiga adalah zona pemukiman kelas rendah, kemudian zona keempat pemukiman kelas menengah, dan zona 5 pemukiman kelas tinggi. Teori yang ketiga adalah teori inti ganda. Teori ini dicetuskan oleh Harris dan Ullman dan diterbitkan menjadi jurnal berjudul The Nature of Cities pada tahun 1945. Nah, menurut mereka, satu kota tidak hanya terdapat satu pusat saja, tetapi ada beberapa pusat. Teori ini bisa kita lihat di kota-kota megapolis seperti Jakarta sebagai contoh. Nah, untuk pembagian zonanya, teori inti ganda ini dibagi menjadi 9 zona. Zona 1 adalah daerah pusat kegiatan. Zona kedua adalah grosir dan manufaktur. Zona ketiga pemukiman kelas bawah. Zona keempat pemukiman kelas menengah. Zona 5 pemukiman kelas atas. Kemudian zona 6 manufaktur berat. Zona 7 daerah bisnis terluar. Zona 8 industri suburban, dan zona 9 pemukiman suburban. Nah, berikutnya kita ke latihan soal.
Zona pemukiman kelas bawah biasanya berdekatan dengan daerah perdagangan. Hal ini dikarenakan A. Lahan perkotaan masih kosong, B. Kondisi lingkungan yang kondusif, C. Sudah peruntukan untuk kawasan pemukiman, D. Akses yang memadai, E. Bertujuan mendekati tempat usaha. A itu jawabannya salah ya. Jadi lahan perkotaan di daerah ini justru tidak kosong, melainkan padat. Kemudian kondisi lingkungan kondusif itu kurang tepat karena kondusif itu biasanya yang jauh dari pusat kota. Kemudian C juga salah, memang peruntukannya tidak hanya untuk pemukiman tapi untuk kawasan perdagangan. Kemudian D, akses memadai, betul, tapi itu bukan alasan utama. Dan yang paling tepat adalah E, bertujuan mendekati tempat usaha, karena sebagian besar penduduk yang tinggal di zona ini melakukan kegiatan usaha perdagangan di zona antara daerah pusat kegiatan dengan pemukiman kelas bawah. Oke, sampai di sini dulu untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.